kurang minum air putih, atau sering nahan kencing, atau kurang menjaga kebersihan alat kelaminnya. Nah, hati-hati infeksi saluran kemih. Tonton video ini sampai habis. Halo sahabat Siloam, nama saya Dr. Kindi, spesialis urologi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Asri. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari netizen tentang infeksi saluran kemih. Pertanyaan pertama, Dok, apa itu ISK? Jadi, ISK itu atau infeksi saluran kemih merupakan infeksi bisa dari bakteri ataupun jamur dan mikroorganisme lainnya yang terjadi di saluran kemih. Saluran kemih itu mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra atau saluran kemih paling bawah. Pertanyaan berikutnya, apa tandanya saya terkena ISK? Jadi gejala yang paling sering itu kencingnya nyeri, bisa di awal, sepanjang kencing ataupun di akhir. Lalu bisa juga sakit di daerah perut bagian bawah. Bisa juga ada keluhan warnanya keruh, putih-putih gitu, kayak kecampur susu. Nah, terus gejala-gejala lain bisa juga masuk seperti demam dan juga gejala anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan ini bisa masuk kencingnya seperti tidak tuntas, bolak-balik ke kamar mandi, rasa kebelet yang nggak bisa ditahan. Nah, itu juga masuk ke dalam anyang-anyangan. Pertanyaan berikutnya, apa penyebab terjadinya ISK? Nah, jadi yang paling umum ini kebiasaan. Yang pertama, kurang minum. Kurang minum ini berapa? Minum sehari itu 2,5 liter. Tapi kalau misalkan olahraga, pastinya harus lebih banyak lagi. Nah, lalu kebiasaan lainnya, kebiasaan menahan kencing. Itu kebiasaan yang kurang baik, jadi mesti dirubah juga. Penyebab lainnya bisa kondisi-kondisi kesehatan lain seperti misalkan ada batu saluran kemih, bisa di kandung kemih, di ginjal. Bisa juga keadaan kondisi kelainan-kelainan anatomis bawaan dari lahir. Yang berikutnya masalah kebersihan. Nah, kebersihan ini gimana? Jadi misalkan kalau nggak dibersihin dengan benar, nah itu bisa juga jadi resiko infeksi saluran kencing. Pertanyaan berikutnya, kenapa ISK lebih rentan terjadi pada wanita? Karena pada wanita itu saluran kemih yang paling bawah namanya uretra itu dia punya lebih pendek 2-4 cm kira-kira. Sedangkan pada laki-laki itu bisa 20-25 cm. Nah, jadi bakteri-bakteri yang normal ada di kulit kalau dia sampai masuk ke dalam kandung kemih atau saluran kemih, ini bisa bikin infeksi. Tambah lagi kalau misalkan minumnya kurang, akhirnya cairan di dalam kandung kemih ini jarang dibilas, akhirnya bakterinya dikasih waktu untuk menginfeksi dinding kandung kemih. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak segera diobati, apa resikonya? Karena infeksi saluran kemih ini cukup mengganggu, biasanya orang udah mencari pengobatan duluan nih. Tapi ada juga orang-orang yang toleransi keluhannya itu cukup tinggi, jadi mereka bisa tahanin untuk dalam jangka waktu lama. Nah, komplikasi yang bisa terjadi dari infeksi saluran kemih ini yang pertama bisa batu saluran kemih. Bisa di mana aja, bisa di kandung kemih, bisa di uretra, bisa di ginjal. Lalu yang berikutnya bisa gagal ginjal juga. Gagal ginjalnya yang jenis akut ya, bukan kronik. Dia yang seperti mendadak dalam jangka waktu pendek gitu. Efek lainnya juga bisa salurannya jadi menyempit. Saluran yang menyempit ini kalau misalkan di ureter bisa jadi struktur ureter. Akhirnya resiko terjadinya batu juga meningkat. Nah, kalau misalkan infeksi di saluran yang bawah bisa terjadi struktur uretra atau penyempitan uretra. Efeknya ya kencingnya jadi nggak lancar, bolak-balik ke kamar mandi, buang air kecil mesti ngeden, dan lain sebagainya. Nah, kalau infeksi saluran kemihnya terjadi pada ibu hamil, itu juga bisa memberikan dampak yang buruk pada janinnya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mencegah ISK ini? Nah, yang pertama, yang tadi udah saya ulang-ulang, minumnya yang banyak, yang cukup. Lalu yang kedua, jaga kebersihan. Lalu abis kencing juga pastikan untuk dibersihin. Atau kalau misalkan abis BAB, cara untuk bersihinnya juga jangan sampai salah. Kalau pada perempuan, itu dari depan ke belakang. Jangan sampai dari belakang ke depan. Lalu setelah berhubungan pasangan suami istri, itu juga perlu dibersihkan dengan cara berkemih atau kencing. Lalu berikutnya, jangan menahan kencing terlalu lama. Atau kalau misalkan ada riwayat seperti batu kandung kemih, batu ginjal, batu ureter, dan juga kelainan-kelainan bentuk dari saluran kencing yang bawaan dari lahir, bisa juga dilakukan pemeriksaan secara berkala supaya bisa terhindar dari infeksi saluran kemih.
Pertanyaan berikutnya, kalau sudah terkena infeksi saluran kemih, apa yang harus saya lakukan? Jadi untuk awal bisa kita coba dengan memperbanyak intake cairan atau minum. Dengan harapan ya bakterinya bisa terbilas, nggak makin berat. Nah kalau misalkan udah minum banyak tapi masih belum ada perbaikan, bisa langsung konsul ke dokter aja supaya bisa diperiksa lebih lanjut dan ditangani lebih baik. Nah, walaupun ISK merupakan penyakit yang cukup umum, jangan sampai diremehin karena bisa dari ISK ini mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang lebih berat nantinya. Jadi, kalau misalkan ada gejala-gejala yang dicurigai sebagai ISK, periksakan diri kamu ke dokter yang ada. Salam sehat!